Di video kali ini ada berita terbaru dari CNBC Indonesia. Nah, ada aturan pinjol tahun 2025, cek syarat baru debt collector boleh tagih hutang. Kita baca satu persatu. Otoritas Jasa Keuangan OJK resmi memperketat aturan soal penagihan hutang di sektor pinjaman online atau pinjol. Mulai tahun 2025, debt collector atau penagih hutang tidak bisa lagi bertindak sewenang-wenang. Sebab ada sejumlah syarat dan etika yang wajib dipatuhi. Nah, kita langsung ke bawah saja ya teman-teman. Syarat lainnya, debt collector dilarang menggunakan ancaman, intimidasi, atau tindakan yang mengandung unsur sara. Penagihan hanya boleh dilakukan maksimal hingga pukul 20 waktu setempat, jam 8 malam. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berbuntut sanksi berat sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan sistem perbankan, Undang-Undang PPSK, termasuk pidana penjara dan denda hingga ratusan miliar rupiah. Wow. Oi, desa pinjol. Kalau lo ngancem nasabah, mengintimidasi nasabah, lihat ini ya, Undang-Undang PPSK. Nanti Anda itu bisa didenda hingga ratusan miliar. Mampus lo. Oke, teman-teman. Buat kalian yang galbay pinjol gak usah takut ya. Karena desa pinjol juga ada undang-undangnya. Lanjut. Adapun pasal 306 Undang-Undang PPSK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah, akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 25 miliar. Dan 250 miliar. Mampus loh ya. Makanya jangan mengancam nasabah. Jangan menakut-nakuti nasabah. Kalau mau nagih hutang, nagih aja. Pak, kapan mau bayar hutang? Ini mah lu bisanya cuman ngancem aja. Ngeintimidasi nasabah. Ya. Sampai-sampai banyak sekali korban-korban pinjol gara-gara debt collector. Yang mengakhiri hidup, yang cerai. Wah, pokoknya hidup mereka hancur dah gara-gara debt collector, ya. Hati-hati loh. Ini dendanya banyak, ya. 25 miliar. Oke. 250 miliar. Anda mau didenda? Nah, buat kalian yang galbay di pinjol, kalau ada debt collector yang mengancam atau mengintimidasi Anda, segera laporkan ke polisi terdekat, ya. Oke, teman-teman, lanjut ya. Di sini ada aturan pinjol terbaru. Apa saja yang berubah? Yuk kita cari tahu. Selain etika penagihan, berikut ini sejumlah aturan pinjol terbaru yang berlaku mulai 2024 dan berlanjut hingga 2025. Yang pertama, bunga pinjol turun. Nah, alhamdulillah ya. OJK membatasi bunga harian pinjol antara 0,1% hingga 0,3% per hari. Wah, ini udah kecil ini ya. Lanjut. Lebih rendah dari ketentuan sebelumnya yang mencapai 0,4%. Oke, lanjut saja guys ke bawah. Yang kedua, denda keterlambatan lebih rendah. Nah, ini OJK ada di pihak kita ya. Gua dukung lu OJK kalau kayak gini.
Denda untuk pinjaman konsumtif diturunkan bertahap dari 0,3% per hari di tahun 2024 menjadi 0,2% di tahun 2025 dan 0,1% pada 2026. Terima kasih OJK ya sudah memudahkan nasabah yang galbay supaya mereka bisa melunasi utang-utang mereka. Lanjut yang ketiga, maksimal pinjam di 3 platform ya. Siapa nih yang galbay di 5 aplikasi, di 6 aplikasi, bahkan di 10 aplikasi pinjol? Anda galbay, hati-hati ya. Anda sudah melanggar aturan dari OJK. Yang melanggar itu bukan Anda sih, tapi perusahaan pinjol. Kenapa coba perusahaan pinjol itu memberikan limit kepada nasabah? Padahal nasabah udah galbay 3 aplikasi ya, gali lubang tutup lubang. Hati-hati ini ya, maksimal pinjam di 3 aplikasi. Debitur hanya boleh meminjam dari maksimal 3 aplikasi untuk mencegah praktek gali lubang tutup lubang. Tuh, lihat ini ya. Lanjut yang keempat, soal kontak darurat tak boleh untuk tagih hutang. Nah, ini nih. Kontak darurat hanya boleh digunakan untuk konfirmasi keberadaan debitur. Bukan sebagai sasaran penagihan, pihak pinjol juga wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik kontak terlebih dahulu. Ya ini soal kontak darurat, DC pinjol. Lu kalau mau nagih hutang, jangan ke kontak darurat, ya. Ini baca sama lu, ya. Lu itu kerjaannya cuma ngancem aja, ngeintimidasi aja, ngebaca peraturan kayak gini lu nggak bisa, ya. Jangan menagih hutang ke kontak darurat. Oke? Langsung aja ke nasabahnya. Kalau nasabah itu ganti nomor HP, memblokir Anda, ya Anda tinggal datang aja ke rumah nasabah. Lanjut guys. Yang kelima, soal penagihan harus beretika. Nah, ini nih, penagihan harus beretika ya. Berapa banyak coba DC pinjol yang nagih tidak beretika? Yo, ada because something impossible some school. Ya. Penagih hutang dilarang melakukan penghinaan, kekerasan verbal, atau intimidasi baik secara langsung maupun digital. Dengerin sama lu DC ya. Yang keenam, pinjol wajib sediakan asuransi resiko ya. Nah, penyelenggara P2P Lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau penjaminan untuk mitigasi resiko sesuai ketentuan OJK. Nah, teman-teman, mungkin hanya segitu berita di video kali ini ya. Buat kalian yang galbay di pinjol, tenang. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Semuanya akan baik-baik saja. Ada uang, bayar. Gak ada uang, ya udah, galbay dulu saja. Simple bro. Hutang tetap hutang, wajib untuk kamu bayar kalau kamu sudah mampu. Kalau kamu belum mampu, ya udah, galbay. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.